Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat anak-anak ibu semua ya. Walaupun pada kesempatan kali ini kita masih belum bisa belajar secara tatap muka langsung, tapi ibu harap kalian tetap semangat dalam menerima materi pembelajaran dari ibu melalui media sosial ini ya. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi cerita keseharian. Nah, jadi pada materi ini Ibu harap kalian dapat mengeksplor kemampuan kalian dalam menulis cerita keseharian kalian. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai materi kita kali ini, Ibu akan menjelaskan pada slide selanjutnya. Tetap semangat ya belajarnya. Baik, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kita pada materi menulis cerita keseharian. Jadi tujuan pertama kita setelah kalian mempelajari materi ini, tujuannya adalah agar kalian dapat meningkatkan motivasi menulis. Setelah motivasi menulis kalian meningkat, yang kedua adalah Ibu harapkan kalian mampu menulis cerita dari pengalaman pribadi kalian. Dan yang ketiga, setelah pembelajaran ini Ibu harap kalian dapat memanfaatkan media sosial, yaitu salah satunya yaitu Instagram, untuk tujuan positif. Selanjutnya, untuk lebih memahami apa ya materi kita tentang menulis cerita keseharian, silahkan kalian simak slide berikutnya. Nah, di sini ada sebuah foto atau gambar ya. Dan di sini ada foto pemandangan desa yang masih asri. Dari foto ini kita bisa kembangkan menjadi sebuah cerita. Nah, cerita ini cerita keseharian kalian saja selama kalian berada di desa atau di daerah lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, jadi di sini ada sebuah cerita berdasarkan foto yang tadi. Nah, ceritanya sangat memprihatinkan keadaan bumi saat ini. Bencana seolah-olah tak kunjung hilang dari muka bumi. Berbagai macam bencana yang sering melanda bumi dikarenakan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab memelihara lingkungan alam. Bahkan makhluk yang lain turut menjadi korbannya hingga angka keberadaannya diambang kepunahan dan nyaris ada juga yang benar-benar tidak ada lagi di muka bumi. Apakah manusia termasuk makhluk yang serakah dan mementingkan dirinya sendiri? Jawabannya kembalikan pada diri sendiri dan renungilah kejadian ini. Setelah melihat video tersebut, Ibu bercerita tentang kondisi lingkungan alam desaku pada saat Ibu masih muda. Kalau kamu tahu Syah, lingkungan desa kita sekarang jauh berbeda dengan dahulu. Dulu itu setiap warga di sini sangat antusias menanam berbagai jenis tumbuhan di depan rumahnya, sehingga desa kita menjadi sangat rindang dan sejuk. Hutan desa dulunya menjadi habitat banyak rusa, tetapi sekarang warga justru memburunya dan akhirnya punah. Dulu Ibu sering bermain dengan rusa-rusa itu. Semua warga sangat menyadari pentingnya menjaga lingkungan alam. Tetapi seiring dengan kemajuan teknologi, warga justru berbuat seenaknya pada lingkungan. Jelas Ibu. Ibu berikan dukungan pada Nasya dan generasi Nasya agar bisa terus menjaga lingkungan. Ucapku bersemangat. Mudah-mudahan itu bisa tercapai dan usaha Ibu untuk mensosialisasikan peduli lingkungan bisa membuahkan hasil yang baik. Kata Ibu berharap. Amin Bu. Nah, berdasarkan foto yang tadi, kita bisa membuat sebuah cerita yang memang saat ini sedang kita alami, tetapi sesuai dengan foto tersebut. Nah, jadi setelah kita membaca cerita dan melihat foto yang tadi, maka kita bisa menarik kesimpulan tentang apa maksud dari cerita keseharian pada materi kali ini. Jadi, cerita keseharian ialah sebuah cerita mengenai kegiatan sehari-hari
yang dirasakan, dialami, dan dilakukan oleh si tokoh. Tokohnya itu siapa? Tokohnya adalah kalian sendiri, karena kalianlah yang mengalami, merasakan, dan melakukan semua kegiatan tersebut. Kemudian, ragam bahasa yang bisa kalian gunakan ketika kalian menulis cerita keseharian ialah ragam bahasa percakapan. Ragam bahasa percakapan yang dimaksud ialah bahasa yang baik, sopan, dan benar. Jadi seperti cerita yang tadi ya, di situ menggunakan ragam bahasa percakapan sehingga kalian bisa lebih leluasa. Tapi ingat, ragam bahasa percakapan yang dimaksud itu haruslah menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, dan bahasa yang benar. Kemudian slide selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat cerita keseharian menggunakan aplikasi sosial media Instagram. Jadi ada 4 langkah ya di sini. Langkah pertama yaitu membuat akun Instagram. Yang kedua, mengupload foto kegiatan keseharian kalian. Dan yang ketiga, setelah kalian upload foto tersebut, kalian menulis sebuah cerita. Seperti contoh yang tadi ya. Jadi cerita itu harus sesuai dengan foto yang kalian upload. Kemudian yang keempat, silahkan kalian gunakan bahasa yang informatif, sopan, baik, dan benar. Nah, selanjutnya kalian bisa perhatikan di sini. Di sini ada 3 foto atau 3 gambar ya. Jadi yang pertama yaitu ada foto pemandangan gunung. Nah, ini adalah Gunung Bromo. Yang kedua adalah pemandangan pura yang ada di Bali, dan yang ketiga adalah pemandangan laut yang ada di Berau. Jadi 3 foto ini adalah 3 foto yang menggambarkan keindahan alam Indonesia. Nah, dari 3 gambar berseri ini bisa kalian satukan menjadi sebuah cerita mengenai pengalaman pribadi kalian. Ya, jadi kalau ada 3 foto tentang pemandangan begini, berarti kita bisa tarik kesimpulan, oh ini menceritakan tentang pemandangan alam Indonesia. Nah, contohnya seperti ini, silahkan kalian baca. Demikianlah materi yang telah Ibu sampaikan tentang cerita keseharian. Jika ada penjelasan yang kurang jelas maupun jika ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan kalian tanyakan langsung ke Ibu ya melalui grup chat yang telah kita buat bersama. Ibu undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.